Halo sahabat BPR se-Indonesia, salam sehat baik jiwa, raga maupun usahanya. Sesuai dengan Undang-Undang Perbankan bahwa bank adalah lembaga intermediasi atau perantara di sektor keuangan yang harus dikelola profesional dan wajib menerapkan prinsip-prinsip kehati-hatian dan penuh integritas. Pengelolaan secara profesional hanya dapat dilakukan jika sumber daya manusia dipersiapkan dengan baik dan terencana melalui pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan. Untuk itu, Bank Indonesia sebagai induk bank pada waktu itu telah mengatur terkait dengan penyiapan sumber daya manusia. Yang pertama, diawali pada tahun 1999 melalui keputusan Direktur nomor 31/310, dan untuk BPR telah diatur di dalam PBI nomor 5/14 tahun 2003 terkait dengan penyediaan dana pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan sumber daya manusia Bank Perkreditan Rakyat. Selanjutnya, dengan beralihnya pengawasan bank oleh Otoritas Jasa Keuangan, maka OJK mengeluarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 47 POJK 03 tahun 2017 tentang kewajiban penyediaan dana pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan sumber daya manusia Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPR/BPRS. Nah, apa sih isi daripada POJK ini? Di POJK tersebut, apa sih dinamakan dana pendidikan dan pelatihan? Adalah dana yang disediakan oleh BPR atau BPRS untuk pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan di bidang perbankan, meliputi operasional, pemasaran, dan manajemen BPR atau BPRS. Nah, dalam rangka itu maka diperlukan dalam RBB, Rencana Bisnis Bank, harus dituangkan secara tertulis yang menggambarkan rencana pengembangan dan kegiatan usaha BPR atau BPRS dalam jangka waktu tertentu, serta strategi untuk merealisasikan rencana tersebut sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan. Dana pendidikan bagi BPR dan BPRS itu apa saja sih? Di situ dicantumkan bahwa meliputi biaya penyelenggaraan, honorarium untuk pengajar, uang saku, transportasi dan akomodasi, materi pendidikan, baik berupa alat tulis kantor, fotokopi, dan lainnya yang lazim dikeluarkan untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. Sedangkan besaran biaya yang wajib dianggarkan oleh BPR dan BPRS sebesar 5% dari realisasi biaya SDM tahun sebelumnya. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan yang dibiayai dengan dana pendidikan dan pelatihan sebagaimana di atas dilakukan dengan cara yaitu dilaksanakan oleh BPR, BPRS sendiri atau in-house. Yang kedua, ikut dalam pendidikan yang dilakukan oleh BPR atau BPRS lain, artinya bergabung dengan BPRS yang menyelenggarakan, atau diselenggarakan bersama-sama dengan BPR atau BPRS lain penyelenggara pendidikan. Selanjutnya bisa mengirim SDM untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan perbankan, atau mengikutkan SDM pada program sertifikasi kompetensi kerja SDM BPR dan BPRS. Biasanya ini digunakan untuk menjaring calon
direksi yang akan mengikuti fit and proper test, maka berkewajiban untuk mendapatkan sertifikasi direksi. Selanjutnya di situ diatur juga bahwa BPR dan BPRS sampai dengan akhir tahun jika belum merealisasikan seluruh dana pendidikan dan pelatihan, maka sisa dari yang belum terserap tersebut wajib hukumnya direalisasikan pada tahun berikutnya. Dalam hal ini maka dana pendidikan terjadi kumulatif. Pada saat pandemi COVID-19 ini, OJK juga memberikan relaksasi terhadap BPR BPRS, yaitu melalui POJK nomor 34 POJK tahun 2020 tentang kebijakan bagi BPR dan BPRS sebagai dampak penyebaran COVID-19. Untuk biaya pendidikan dilakukan relaksasi, yaitu diatur bahwa BPR atau BPRS dapat menyediakan dana pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan sumber daya manusia kurang dari 5% dari realisasi biaya sumber daya manusia tahun sebelumnya. Artinya, bila BPR tidak menyediakan dana 5%, maka tidak diberi sanksi. Namun demikian tetap diakumulasi untuk tahun sebelumnya. Sedangkan untuk pelaporan terkait rencana bisnisnya, BPR atau BPRS dapat tidak melakukan perubahan rencana bisnis dalam hal terjadi perubahan rencana biaya atau anggaran pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan sumber daya manusia. Jadi, BPR dan BPRS misalnya pada tahun 2019 dana pendidikan sebesar 1 miliar, maka harusnya di tahun 2020 menyediakan 5%-nya, yaitu 50 juta. Namun jikalau tidak mampu menyediakan 5% di tahun 2020 ini, maka BPR tidak diberikan sanksi oleh adanya relaksasi POJK ini. Demikian penjelasan dari relaksasi POJK terkait dengan biaya pendidikan. Namun menurut pendapat kami, jikalau BPR-nya mampu untuk membiayakan ini, baiknya tetap dibiayakan agar BPR ini bisa terus menginput kemampuan SDM-nya dalam menyiapkan era new normal, bisa langsung untuk berinovasi di tahun berikutnya. Demikian, salam lancar aktiva produksinya dan sehat BPR BPRS-nya, karena sehat itu yang utama.